Hai, masuk bab 8 ya minasang. Oke, untuk di bab 8 kita akan membahas yang pertama ada kata sifat. Kata sifat. Nah, untuk kata sifat sendiri dalam bahasa Jepang itu ya terdiri dari dua kata sifat. Di sini saya singkat jadi KS. Ada kata sifat i dan kata sifat na. Nah, untuk contohnya, kata sifat i itu paling gampang. Jadi, yang diakhiri dengan huruf i. Contohnya ada yasui, kemudian karai, oishi, dan seterusnya. Jadi, bukan dalam alfabet ya, dalam romaji itu bukan, tapi dalam huruf bahasa Jepangnya. Jadi, yang belakangnya itu diakhiri huruf i. Ini huruf i, dan seterusnya. Tapi ada 3 kata sifat yang diakhiri huruf i tapi masuknya ke kata sifat na. Contohnya ada kire, kemudian yume, sama kirai. Nah, ketiga kata sifat ini diakhiri huruf i tapi dia termasuknya kata sifat na. Itu harus dihafalkan ya gitu. Sedangkan kalau kata sifat na sendiri kan gampangnya adalah kata sifat yang tidak diakhiri dengan huruf i. Nah, aturannya kan sebenarnya seperti itu. Kayak contohnya majime, terus genki. Ingat diakhiri huruf i ya, bukan huruf i romaji. Enggak, ini kan yang terakhirnya ini kan bukan i tapi ki ya. Gitu. Terus dan seterusnya. Gitu. Jadi gampangnya kata sifat i itu yang diakhiri huruf i. Kalau kata sifatnya itu berarti yang akhirannya itu selain huruf i. Kecuali tadi 3 kire. Ada kire, yume, sama kirai. Nah, itu termasuknya kata sifatnya bukan kata sifat i. Hai, kemudian kita lanjut nih masuk ke pola kalimatnya ya gitu. Untuk perkenalan kata sifatnya sudah, sekarang yang kedua. Untuk pola kalimatnya ini kita balik ke awal-awal ya, kalimat nomina yang diakhiri des gitu. Jadi polanya subjek wa, terus kata sifat des. Yang pakai des itu jadi bukan kata kerja ya. Hai. Contohnya, oh ya maaf, untuk S-nya ini adalah topiknya. Nah, kalau untuk fungsinya sendiri kan kayak untuk mendeskripsikan. Nanti bisa orang, benda, tempat, atau hal yang abstrak. Hal abstrak tuh yang gak ada wujudnya gitu, kayak misalnya bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepang kan gak ada wujudnya, tapi merupakan bahasa yang kita pakai untuk berbicara gitu misalnya. Hai, oke, untuk contohnya sendiri ini misalnya saya mau mendeskripsikan suatu kota ya. Jadi kono machi wa, kota ini, nigi yaka desu. Hai, seperti ini. Jadi kota ini ramai. Tuh, jadi belakangnya diikuti s ya. Des ya, maaf, diikuti des. Nah, ini untuk yang kata sifat na kan contohnya tuh. Terus contoh kedua nih, misalnya saya mau mendeskripsikan makanan. Ramen wa oishii desu. Hai, ini untuk yang kata sifat i. Jadi ramen enak.
ramen itu enak. Nah, bisa diartikan seperti itu. Hai, oke. Jadi ini untuk yang kata sifat i. Nah, kalau untuk negatifnya sendiri, bentuk negatifnya ini ke samping ya. Dari yang kata sifatna dulu. Jadi konomachi wa nigiaka desu. Itu tinggal mengubah konomachi wa nigiaka. Nah, desnya yang bentuk negatif yang di awal-awal itu kan pakainya ja arimaseng. Kalau artinya kota ini tidak ramai. Hai, kalau untuk yang kata sifat i. Nah, untuk kata sifat i di sini ada perlakuan khusus. Jadi, yang minasang ubah bentuk negatifnya nanti bukan desnya. Kalau kata sifat na itu kan desnya yang diubah negatif ya. Tapi kalau kata sifat i yang diubah negatif adalah i-nya. Desnya itu tetap des, jadi nggak diubah apapun. Menjadi apa? Oke, contohnya di sini ramen wa oishi desu menjadi ramen wa oishi kunai desu. Hai, seperti itu. Jadi untuk yang diubah nanti bukan desnya melainkan i-nya menjadi kunai des. Desnya tetap. Jadi tadi ya kalau untuk kata sifatna desnya yang diubah jadi ja arimaseng untuk yang bentuk negatif ya. Kalau untuk kata sifat i jadi kunainya i-nya yang diubah jadi kunai. Ini bentuk negatif. Nah, kemudian ada yang spesial nih, salah satu dari kelompok kata sifat i. Jadi kalau kata sifat i tadi kan penggunanya gini. Kata sifat i des ketika diubah jadi bentuk negatif kan jadi kata sifat i-nya itu jadi kunai des. Ini ya. Ini menjadi ini. Set. Ini bentuk negatif. Tapi khusus untuk i des. Nah, ini spesial. Dia langsung berubah menjadi yokunai des. Jadi ini bentuk negatif dari i des. Artinya bagus. Kalau yang ini berarti tidak bagus. Seperti itu. Nah, kalau misalnya mau ditambahin kata keterangan nih. Contohnya ya, misalnya Jakarta. Jakarutawa totemo nigiyaka desu. Artinya Jakarta sangat panas. Ya, kita tambahin keterangan totemo. Artinya sangat. Terus ada juga keterangan tambahan. Jakarutawa amari, saya ganti, amari atsu kunai desu. Di sini ada amari. Nah, untuk amari kan artinya itu tidak begitu ya. Ada kata tidaknya. Ini kan artinya tidak begitu. Nah, tidak begitu ya. Jadi, karena ada kata tidaknya, jadi harus diikuti atau wajib diikuti bentuk negatif.
diikuti bentuk negatif. Seperti itu. Hai, untuk amari sendiri penggunaannya ya bisa juga diletakkan ke dalam kalimat kata kerja. Misalnya, untuk penggunaan amari ya. Amari terebio mimaseng. Nah, satu yang pertama nih ya. Amari ya tadi harus diikuti dengan bentuk negatif. Mau itu dia di kata sifat, kalimat kata sifat, atau di kalimat kata kerja. Karena artinya sendiri kan tidak begitu. Gitu. Nah, kalau untuk konteks yang di sini tidak begitu melihat TV ya, tidak begitu menonton TV ya, ini bisa kita artikan jarang. Jadi amari terebio mimaseng itu bisa kita artikan menjadi jarang nonton TV. Seperti itu. Jadi untuk penerjemahan sendiri itu jadi menyesuaikan dengan konteks kalimatnya. Kan satu kata dalam bahasa Jepang itu kan juga artinya sebenarnya banyak ya. Hai. Nah, berikutnya kita masuk ke kalimat tanya nih, kalimat tanya. Tadi kan kita udah membuat pernyataan ya untuk mendeskripsikan misalnya kota, makanan, dan lain-lain gitu misalnya. Nah, sekarang kita nanyain sifatnya tuh seperti apa sih gitu. Untuk kata tanyanya sendiri pakainya do desu ka. Contohnya nih yang abstrak ya. Nihongo wa do desu ka? Jadi kita nanya gitu kan, bahasa Jepang gimana gitu. Bukan nanyain kabarnya bahasa Jepang enggak, tapi maksudnya menurutmu bahasa Jepang itu seperti apa sih gitu. Ya, bahasa yang seperti apa? Sulitkah? Mudahkah? Seperti itu. Nah, jadi kita pakainya do desu ka? Gitu. Do desu ka ya, seperti itu. Nah, untuk menjawabnya nanti pakai yang simpel aja, yang sederhana gitu kan. Misalnya nihongo wa do desu ka? Muzu kashi desu. Sulit kayak gitu. Nah, seperti itu juga bisa. Nah, kalau misalnya jawabannya pengen dua nih. Sulit dan tidak menarik alias membosankan gitu kan ya. Caranya gini. Muzu kashi desu. Dan tidak menarik. Soshite tsumaranai desu. Hai, oke. Di sini ada kata baru lagi nih, kotoba baru nih, soshite. Soshite artinya dan. Nah, kenapa nggak pakai to? Kan ada tuh dulu tuh misalnya kan saya dan teman, watashi wa tomodachi to, tomodachi to itu kan dan teman juga artinya ya. Atau misalnya membeli pulpen dan pensil, boru pento enpitsu wo kaimashita gitu. Nah, pakainya to. Nah, kenapa nih pakainya soshite? Jadi kalau yang to itu ini untuk menggabungkan kata benda. Sedangkan yang di atas ini kan kata sifat. Ini juga kata sifat. Jadi dibuat dua kalimat kayak gitu, bukan muzu kashi soshite tsumaranai desu, enggak. Muzu kashi desu titik soshite tsumaranai desu. Gitu. Jadi dibuat dalam dua kalimat, artinya dan tapi ya soshite. Hai. Nah, kalau misalnya saya pengen jawabannya yang berlawanan. Misalnya, sulit sih tapi menarik. Nah, kita pakainya muzu kashi desu ga omo
shiroi desu. Ada kosakata baru lagi nih. Ini sebenarnya lebih tepatnya partikel ya, ga gitu. Artinya tetapi. Nah, jadi ini untuk yang berlawanan. Muzukashi kan maknanya negatif, omoshiroi itu yang positif. Sedangkan kalau yang di atas ini maknanya positif, negatif, sama yang negatif, jadi yang setara. Kalau soste itu kan dan ya, menggabungkan makna yang setara negatif dengan negatif atau positif dengan positif. Kalau positif dengan positif itu yang misalnya gini, bahasa Jepang bagaimana nih, Nihongo wa do desu ka? Mudah dan menarik. Nah itu jadinya yasashi desu, soste omoshiroi desu, itu positif dengan positif, yang penting dia setara ya. Tapi kalau misalnya ga ini yang berlawanan tuh negatif dengan positif atau positifnya dulu baru negatif. Maknanya ya, ingat maknanya bukan bentuk kalimatnya. Kalau bentuk kalimatnya misal mau negatif ya nggak apa-apa. Yang penting maknanya harus berlawanan. Muzukashi desu ga omoshiroi desu, atau omoshiroi desu-nya dulu baru muzukashi. Itu boleh. Omoshiroi desu ga muzukashi desu. Seperti itu. Hai, yang penting intinya adalah berlawanan. Kalau misalnya minasang mau tambahin, misalnya bahasa Jepang itu tidak begitu sulit, tetapi membosankan. Nah, tidak begitu sulit sih, tapi membosankan gitu. Jadi amari muzukashi kunai desu ga berlawanan ya. Terus tsumaranai desu.